Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Aan Muhammad Burhanuddin M selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, dan kesempatan untuk bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah tentang kesehatan mental pada remaja. Suatu topik yang seringkali diabaikan, namun sangat penting bagi masa depan generasi muda kita. Hadirin yang saya hormati, remaja adalah fase yang penuh dengan perubahan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Pada masa ini, mereka sedang membentuk identitas diri, belajar memahami dunia, dan mulai berinteraksi secara lebih luas dengan lingkungan di sekitar mereka. Namun, di balik masa pertumbuhan ini, ada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan mental para remaja. Data menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan, hingga gangguan tidur semakin sering terjadi pada kalangan remaja saat ini. Tekanan dari sekolah, lingkungan sosial, ekspektasi keluarga, serta pengaruh media sosial seringkali menjadi faktor pemicu yang membuat remaja merasa kewalahan dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan mental sangat penting bagi kesejahteraan individu secara keseluruhan. Sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental juga memerlukan perhatian dan perawatan. Dalam pandangan Islam sendiri, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Rasulullah SAW memberikan contoh ketenangan hati dan pikiran dalam menghadapi segala cobaan dan tekanan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini mengajarkan kita bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa gelisah, stres, atau khawatir mengingat Allah melalui doa, zikir, dan ibadah dapat memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Namun, selain pendekatan spiritual, kita juga perlu memahami bahwa ada beberapa faktor lain yang turut berperan dalam kesehatan mental remaja saat ini. Seperti yang pertama, tekanan dari media sosial. Remaja saat ini hidup dalam dunia yang sangat terhubung melalui teknologi dan media sosial. Mereka seringkali merasa tertekan untuk tampil sempurna seperti yang mereka lihat di media sosial. Foto-foto kehidupan yang ideal dapat membuat mereka merasa rendah diri dan tidak percaya diri, yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan mental mereka. Yang kedua, tuntutan akademis dan sosial.
tekanan dari sekolah, tuntutan untuk berprestasi, serta persaingan di antara teman-teman seringkali menjadi beban yang berat bagi remaja saat ini. Tidak jarang mereka merasa cemas atau takut gagal. Hal ini juga memicu rasa stres yang berlebihan dan bahkan depresi. Yang ketiga, kurangnya dukungan emosional remaja. Seringkali merasa bahwa masalah yang mereka hadapi tidak dipahami oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Mereka takut berbicara atau mengungkapkan perasaan mereka, sehingga banyak dari mereka yang memendam perasaan negatif sendirian. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai orang tua, para pendidik dan teman-teman untuk selalu memberikan dukungan emosional dan menjadi tempat curhat yang aman bagi mereka. Saudara-saudari sekalian, sebagai umat muslim, kita harus peka terhadap masalah ini. Remaja kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan mental mereka. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk membantu mereka menjaga kesehatan mental. Antara lain, yang pertama, memberikan dukungan secara emosional dan menjadi pendengar yang baik. Terkadang remaja hanya membutuhkan seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu mereka. Yang kedua, mendorong aktivitas positif. Dorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif yang bisa membantu mereka mengelola stres, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial. Aktivitas fisik dan kreatif terbukti dapat meningkatkan suasana hati dan menurunkan kecemasan. Yang ketiga, ajarkan nilai-nilai spiritual. Ajak remaja untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan menjalankan ibadah. Ketika hati dekat dengan Allah, mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijak. Yang keempat, jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika kita melihat ada tanda-tanda masalah kesehatan mental yang serius seperti perubahan perilaku ekstrim, depresi buruk berkepanjangan, atau bahkan keinginan menyakiti diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Remaja kita adalah aset bangsa dan agama, dan mereka memerlukan perhatian kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan mental mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menjaga anak-anak dan remaja kita, serta memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.